Halo pemirsa TK TV, kembali lagi dengan saya Ana. Nah pemirsa, sebentar lagi saya akan berjumpa sekaligus berbincang-bincang dengan pengurus salah satu komunitas yang ada di Samarinda nih. Nah daripada pemirsa sekalian penasaran, yuk ikuti saya. Halo, selamat sore. Sore, Mbak. Ini dengan Bapak siapa nih? Nama saya sih Jamil It, cuma biasa teman-teman panggil saya Om It. Kalau yang di sebelahnya? Nah, nama saya Agus Trisetyo, biasa teman komunitas manggil Agus saja. Mas Agus. Mas Agus. Berarti Babe Iit dan Babe Mas Agus. Ya. Ini Babe Iit nih biasa dipanggil di komunitas ya Pak? Sebenarnya sih kalau Babe It itu panggilan saya di klub. Saya ada pernah punya klub sepatu roda anak-anak. Jadi anak didik saya memang biasa panggil saya dengan sebutan Babe It. Ini komunitasnya kira-kira udah berapa lama nih berdiri? Kita komunitas berdiri mulai tahun 2020. Mungkin sekitar bulan 7 atau bulan 8 tahun itu, 2020. Jadi sudah ada perjalanan 4 tahunan gitu. Kalau Babe sendiri nih sebagai apa nih di komunitas ini? Saya kalau di komunitas sih gimana Gus ya, bisa disebut ya yang tua-tuain lah, pembina mungkin atau gimana ya Gus ya. Benar. Kalau ketuanya sendiri ada teman, cuman nggak bisa hadir dia. Kalau Mas Agus, kalau di komunitas nih sebagai apa? Kita sebagai anggota komunitas aja sih. Jadi kita tidak terlalu terpaku jabatan segala macam. Jadi kita menyatu semuanya, semua sama. Bisa juga disebut pengurus ya? Ya, sedikit-sedikit bisa kalau ada sesuatu gitu. Kita sama-sama Mbak, semuanya Mbak, saling bantu-membantu Ya. kan. Untuk kepengurusan sendiri sih kita juga belum mematok siapa ketua, siapa sekretaris, karena ini versinya komunitas ya. Cuma memang mereka inilah yang mendirikan gitu loh. Ada sekitar awalnya itu sekitar 7 orang yang membangun komunitas ini. Sekarang udah mulai banyak. Jadi yang 7 orang ini yang kadang-kadang mengelola lah komunitas. Kira-kira awal inspirasi bangun komunitasnya nih bagaimana nih ceritanya? Serah ini. Sebenarnya kita ini untuk membangkitkan inner child kita sih. Yang dari waktu kecil belum kesampaian, pengen main sepatu roda. Nah, untuk usia yang sekarang, yang kita sekiranya pingin main, nah kita wujudkanlah sekarang. Jadi kita di komunitas itu tidak terpaku oleh patokan umur dan gender. Jadi semua bisa bergabung, entah dari yang muda, entah dari yang tua, itu bisa masuk semua. Kira-kira fasilitas yang ada di komunitas itu apa aja? Kita komunitas ini cuma sekedar latihan bareng Mbak ya. Jadi kemungkinan umpamanya Mbak pengen bergabung di komunitas tapi belum bisa sama sekali atau belum punya sepatu. Nah kita di komunitas tuh biasanya ada punya sepatu inventaris. Nah kita ajarin, kalau memang cocok kita ajarin dulu. Yang dari nol pun kita bisa ajarin dulu. Nanti setelah mungkin udah bisa jalan, udah bisa belok, kita lepas dengan sini. Kita nggak ada patokan belajarnya untuk sampai apa tuh nggak ada. Jadi kalau memang ada yang masuk dari nol, kita ajarin bisa main sebentar, dia udah bisa jalan-jalan, kita lepas aja. Kira-kira ada nggak nih Pak nama lain dari komunitas sepatu roda nih? Ada ya Pak? Nama kita konsep. Konsep. Kepanjangannya itu Komunitas Sepatu Roda Samarinda. Kenapa tuh Pak? Pikir sampai bikin nama itu. Komunitas urban sepatu roda Samarinda ya. Ya.
komunitas urban sepatu roda Samarinda. Urban itu diambil karena memang pada dasarnya mereka ini suka main di jalan. Nah, main di jalan raya, kumpul sebentar gitu. Mulai banyak sih Mbak. Dari yang awalnya 7, sekarang mungkin ada sekitar 50. 50 lebih kita anggota yang ada. Itu dari tahun 2020 atau Ya, awalnya kita dari 2020 itu cuma 7 orang. 7 orang? Yang mainnya cuma Senin Kemis, hari ini 2 orang, besok cuma 3 orang. Lama-lama kita main di jalan, nanti ada yang ingin ikut bergabung, kita ajak. Ya, sampai untuk saat ini sekitar 50 orang lebih anggota yang bergabung ke dalam komunitas kita. Masuk lewat medsos juga Mbak. Biasa kalau kita main kan kita ambil video, kita ambil foto, kita masukkan di medsos kita sendiri. Ada IG-nya konsep, ada Facebook-nya konsep. Nah itu yang rata-rata yang baru masuk lebihnya dari medsos tadi. Kira-kira ini udah luas nggak Pak komunitasnya ini? Maksudnya udah resmi atau hanya dari pribadi aja nih? Kalau konsep, karena kita buka di medsos, itu namanya mungkin udah dengar sampai keluar Mbak. Karena kan di medsos kalau kita kirim video, kirim apa, itu banyak teman-teman yang Jawa saling ngasih like apa segala ya. Berarti kan orang-orang yang di luar Pulau Kalimantan itu sudah tahu. Kalau di Samarinda juga bisa punya komunitas kan. Kalau untuk klub sepatu roda di Samarinda juga banyak. Kalau untuk komunitas sendiri kayaknya baru satu konsep. Kan tadi Bapak sempat bilang promosi itu biasanya di media sosial ya Pak? Nah media sosialnya tuh dia apa Pak? IG-nya ada Komunitas Sepatu Roda Samarinda. Juga di Facebook, Facebook. namanya sama juga, Komunitas Sepatu Roda Samarinda. Konsep. Konsep ya. Jadi orang taunya dari situ ya Pak? Ya, kebanyakan dari Rata-rata dari situ. dari teman ke teman juga. Pak, biasa kan saya ngeliat tuh kalau saya jalan kan banyak nih teman-teman yang mainnya tuh di pinggir jalan gitu Pak. Kira-kira itu dibolehkan ya dari kalau di pinggir jalan begitu? Kalau sepatu roda sih sebenarnya kita kalau turun ke jalan juga kita pilih-pilih orangnya Mbak ya. Kalau yang masih baru belajar kayaknya kita nggak bawa dulu deh kayaknya. Nah, memang resikonya juga lumayan sih ya sepatu roda ya. Itu juga kalau kita main di jalan nggak, kita ngeliat jam, lihat situasi dulu. Kalau memang anak-anak siap kita turun jalan, ayo kita cari waktu yang sepi. Memang kita juga mainnya malam. Ya, komunitas ini mainnya malam. Kenapa mainnya cuma di malam hari Pak? Karena kebanyakan kesibukan sih ya. Yang pertama kesibukan, yang kedua malam lebih enak waktunya buat latihan bareng. Sekedar santai-santai sambil berceritaan, gitu lebih enak malam sebenarnya. Sepi juga ya kalau Ya, malam. suasananya lebih enak lah. Teman-teman yang dewasa yang banyak yang kerja juga kan. Ya. Dan jika malam itu, jika kita mau urban, itu rata-rata jalanan sudah sepi. Ya. Oh. Jadi kita lebih rekomenkan ke malam. Kalau malam gitu latihannya dari jam berapa sampai? Malam kita biasa dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 11. Bebas sebenarnya kita jamnya. Gantiin teman-teman lagi main sampai jam berapa. Biasanya sih ada yang jam 10 udah pulang. Ya. Kalau harinya itu kita yang nentuin juga ya Pak? Kita komunitas ada harinya. Ada hari Pak? Nah, itu biasanya ngumpul kita setiap malam Rabu sampai malam jam 8 malam.
biasanya tuh latihannya di mana? Kita kalau setiap malam Rabu itu di Stadion Suparja. Kalau malam Sabtu itu kadang-kadang kami di Cipaniaga. Kalau memang hujan atau basah kita libur karena memang tempatnya terbuka semua ya. Lagi ngajukan izin juga sih Mbak. Dulu kan kita pernah ada kerjasama sama SCP. Kita ada dapat tempat main di Kasihan Papua Selatan. Enak tuh kalau kita hujan kita masih bisa main. Berarti kalau misalnya cuaca lagi hujan berarti nggak ada main ya? Ya, libur dulu. Mas, kalau ada orang yang mau bergabung, kira-kira itu dipungut biaya atau enggak? Enggak, kita semuanya free. Free. Tidak ada dipungut biaya sepersen pun. Malahan kita kalau untuk awal kita ada sepatu inventaris, itu bisa kita pinjamkan untuk sekedar latihan dulu sementara sampai bisa. Terus kalau misalnya kalau kita main itu kan biasanya resikonya juga ini ya Pak. Nah, sampai ini juga ya Pak. Nah, biasanya kan kalau saya sering lihat ya, kalau orang main itu kan resikonya pasti jatuh, bisa luka. Mungkin ada nggak selebih dari itu Pak? Kalau resiko sebenarnya sepatu roda ini termasuk olahraga ekstrim ya. Itu paling ngeri lah resikonya. Cuman kita teman-teman kan mengajarkan kepada yang pemula cara bermain sepatu roda yang aman lah. Mulai dari cara belajar berdirinya, berjalannya, itu kan ada step-stepnya itu. Kalau selagi yang mengikuti stepnya itu tadi, kemungkinan besar titik kecelakaannya kecil. Pak, mungkin pernah nggak komunitas ini pernah ikut turnamen gitu? Oh iya, Pernah. jadi ada beberapa teman yang di dalam komunitas itu memang atlet sepatu roda Mbak ya. Jadi sering ikut-ikut kejuaraan, entah itu kejuaraan lokal, sekelas kejurda, kejurnas. Kemarin salah satu teman-teman di komunitas itu atlet sepatu roda, ada yang ikut beberapa orang ke Porprov di Berau tahun 2021 atau 2022. Ada beberapa orang, alhamdulillah pulang bawa medali emas, medali perak. Itu bawa nama organisasi atau maksudnya komunitas atau Bawa nama daerah. bawa nama daerah? Iya, dia sudah mewakili daerah masing-masing. Jadi bawa nama Samarinda, bawa nama Berau, sudah atlet ya. Berarti itu salah satu prestasi juga Iya, ya Pak. Pak, kira-kira yang ikut ini ikut komunitasnya khusus orang Samarinda atau dari luar Samarinda juga ikut gabung? Bebas aja sih. Kita terbuka sih, dari manapun yang mau ikut gabung silahkan. Nggak ada harus orang Samarinda, orang mana itu nggak ada. Mas Sadu sendiri ini salah satunya dari Sangat. Iya, saya dari Sanga. Jadi kadang seminggu 7 orang itu dari Sangat semua malah. Iya. Jadi ada teman yang balik papan, ada masuk di komunitas, cuma orang balik papan. Kadang kalau dia ke Samarinda ikut main. Ya. Banyak Mbak, tidak tertutup untuk orang Samarinda aja.
berarti luas ya. Luas. wilayahnya. Berarti saya juga boleh ya Pak? Boleh. Boleh ya. Cuma saya belum tahu nih Pak, cara mainnya bagaimana nih? Diajari Iya. Mas Agus ya. Salah satu coach Nanti kita ajari dari nol, dari teknik dari awal berdiri, awal jalan, cara jatuh yang bagus kayak mana, itu semua diajarin. Cara jatuh juga ada juga. Ada, biar meminimalisir cedera yang lebih parah. Pak, mungkin pernah nggak dalam komunitas ini tuh nih bikin atau kayak ngumpul-ngumpul buat kegiatan seperti tradisi atau supaya mempererat komunitas tuh mungkin pernah ada gitu? Kami ini rencana mau ikut pawai. Oh, Nah, itu biasa kami ngisi tuh yang kayak gitu. Kemungkinan seperti ada acara juga kemarin di mana ya, di mall kalau nggak salah itu kami isi juga. Terus kalau untuk silaturahmi sih kita di lapangan aja udah cukup Lapangan. ramai. Kadang-kadang ada teman yang ulang tahun makan-makan di Bareng, kumpul bareng, gitu. pastilah kalau silaturahmi. ini kan Babe sama Mas Agus ini kan pencinta bukan pencinta ya, maksudnya hobi banget di komunitas sepatu roda ini ya. Ya. Kenapa memilih sepatu roda? Kenapa nggak olahraga yang lain gitu nih Pak? Mas Agus dulu deh. Nggak tahu ya. Dulu sebenarnya waktu kecil pingin banget nih main sepatu roda, pingin banget. Nah tapi nggak pernah kesampaian. Nah begitu sudah besar, begitu lihat postingan-postingan di sosmed segala macam, itu kok menarik. Jadi inner child-nya itu tergugah kembali, pengen lagi main. Nah dari situlah pengen main. Liatin teman main, lama-lama ya satu nanya ikut, yang satu nanya ikut, kita jadilah komunitas. Kalau saya sendiri sih main sepatu roda dari tahun 96, ya dari saya SMA 96. Beberapa tahun kemudian saya jadi pelatih. Itu ada tempat sepatu roda di Lembus Mana sama di FJP. Itu namanya Goscape, arena bermain sepatu roda tuh ya. Nah, saya jadi pelatih di situ. Terus di luar saya pernah buka klub sepatu roda juga, anak-anak kan. Baru aja ini mulai dari tahun saya buka klub sepatu roda itu mulai dari tahun 2017. Ya, kalau nggak salah sekitar tahun 2001 tadi apa 22 setelah Porprov kami tutup. Nah, saya karena memang saya ini orangnya pencinta sepatu roda ya kalau nggak ada kegiatan main sepatu roda ya saya akhirnya kembali ke komunitas lagi main bersama mereka. Menurut Babe sama Mas Agus nih, kenapa komunitas ini nih spesial gitu untuk sepatu roda itu? Sepatu roda yang jelas satu unik, Ya. ya kan? Sama seperti di kota-kota besar tuh sepatu roda udah mulai rame sih ya, entah klub, entah komunitas, mau main sendiri pun ini sepatu roda udah mulai mau ngabas sih, udah rame sih kayaknya. Yang main untuk umum pun rame, yang mengejar prestasi pun rame. Jadi kalau bagi saya sendiri sih sepatu roda ini asik. Berarti berpengaruh juga nih untuk kesehatan nggak? Oh Nah, jelas. Banget. Nah, karena kan sepatu roda kan ada di pertandingan juga. Dan juga sepatu roda ini sensasinya berbeda dari kita olahraga sepeda, mau segala macam tuh beda rasanya. Lebih asik sepatu roda. Ya, sepatu roda jenisnya aja banyak mbak. Ya kan, dari yang biasa, dari yang balapan, dari yang gaya-gaya freestyle, traksi-traksi macam-macam, semua dipertandingkan. Banyak jenisnya sepatu roda dan dipertandingkan sampai ke kelas dunia. Pak, misalnya nih kan ada nih yang baru bergabung terus dia nih takut Pak, misalnya dia nih takut jatuh. Nah kira-kira bagaimana nih saran dari Bapak supaya dia tuh nggak terjerumus di ketakutannya dia itu Pak? Kita ajak sih mbak ya. Kita latih dari nol tuh, dari nol, dari segi jalannya, terus
nanti berdiri duduk jalan belok ngerem. Tapi semuanya kembali ke orangnya sih, Mbak. Kebanyakan sih kalau sudah mulai bisa jalan kayaknya rasa takutnya Udah berkurang. malah kadang kalau udah mulai pintar, wah itu nanya terus tuh nanti loncat gimana nih, belok gimana nih, ngerem, wah nambah ilmunya. Kalau rasa takut itu pasti ada. Iya. Kalau saya tuh bingungnya di remnya aja, Pak. Ada tekniknya tersendiri ya. Diajarkan dari awal, dari nol kita pelajari. Teman-teman di komunitas kita bantu ya. Kalau yang masuk dari nol kita bantu. Nah, dari Babe sama Mas Agus mungkin ada pesan-pesannya untuk anak-anak muda nih, supaya bisa bergabung di komunitas atau bagaimana? Agus yang muda. Kalau aku sih sarannya jangan malu. Untuk kalau mau gabung tuh jangan malu ke kita. Kita sudah ada komunitasnya, di Instagram ada, di Facebook ada. Itu kalau mau gabung silahkan gabung aja, nggak usah malu. Yang ragu, yang takut, nggak usah ragu. Kita ajari dari nol, dari belum bisa sampai bisa, teknik-tekniknya, cara ngerem segala macam, itu semua kita ajari. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, pasti kita bimbing. Meskipun belum punya sepatu juga, nanti teman-teman ada tersediain sepatu. Ya. Kita udah bisa mau beli sepatu sendiri sih, udah mainnya asik aja kok, santai lah. Komunitas kan rame ya, Iya. biar punya teman baru, perkumpulan baru, punya ilmu baru, saling berbagi, silaturahmi juga. Ya. Gabung lah, yang jelas sepatu roda oke deh, sehat, sehat asik lah. Betul sih, Pak. Pak, Babe mungkin, Babe sama Mas Agus mungkin ada harapan ke depannya untuk komunitas sepatu roda ini. Kalau aku sih semoga lebih diperhatikan sih, karena untuk saat ini kita masih keterbatasan area bermain. Jadi kadang kita loncat sana, loncat sini, cari area yang bisa kita mainkan. Karena sebenarnya kita mau nambah jadwal, mau jadwal latihan itu masih terkendala area, belum ada. Ya, jadi kalau seumpamanya kita bisa dapat tempat bermain Mbak ya, atau tempat berlatih, itu agak aman lah. Kita tidak juga terlalu main di luar, di jalan atau di mana kan. Ya. Sudah ada tempatnya gitu kan. Ya, meskipun komunitas kita tetap minta dukungan pemerintah. Ya, Ada mungkin di Stadion Sempaja yang sementara kita main dikasih izin, alhamdulillah diizinkan, ya kan. Mungkin di Citra juga atau di mana tempat lain, kalau memang izin lah yang jelas kita bisa dapat tempat bermain lah, tempat latihannya. Kalau bisa ada perhatian mungkin dari pemerintah atau orang lain. Berarti saat ini keterbatasan tempat bermain ya, Pak? ya benar. Lapangan gitu. Ya. Jadi susah juga kalau mau main kalau nggak ada lapangan. Nah, benar. Jadi selama ini kita kadang kucing-kucingan. Lari sana, lari sini. Kadang ditolak sama tempat ini, ditolak gitu. Si terkendalanya di area latihan. Hujan, nggak bisa main. Ya. Alhamdulillah sih kita latihan di Stadion Kadriuning Sempaja, diizinkan aja sih sama PTD setempat, karena yang penting kita saling menjaga kebersihan ya, jaga tempatnya orang, tidak merusak fasilitas yang ada. Kalau memang berbenturan dengan acara, kita yang mengalah. Aman lah, sempaja untuk sementara aman. Mungkin Mas Agus ada tambahan nih, Mas? Mungkin tambahan saya, jika ada
yang mau bergabung ke komunitas bisa langsung kontak di Instagram atau di Facebook kita, komunitas sepatu roda Samarinda atau konsep. Situ sudah ada tertera kontak WA, langsung aja diklik, langsung nanti kita arahkan di WA. Jadwal main atau segala macam itu ada di WA semua. Sudah ada kontak adminnya ya. Ya, kontak admin sudah ada. Jadi bisa dihubungin kalau teman-teman mau ikut bergabung, bisa kontak di medsos kami atau mungkin langsung datang ke lapangan Ya, langsung ke lapangan bisa juga. Malam Rabu di Stadion Sepaja Dari jam Jumat di Citra Niaga jam 8. Dari jam 8 sampai selesai. Jam 8 malam. Baik, terima kasih Babe, terima kasih juga Mas Agus Ya. sudah luangkan waktunya untuk berbincang dan diskusi juga tentang komunitas sepatu roda yang ada di Samarinda atau konsep nih. Nah, pemirsa, kembali lagi di program Wajah Samarinda berikutnya, BKTV Grece Bene.